Sadar atau tidak, dari banyaknya titik konflik di seluruh dunia, terdapat satu negara yang namanya sering diangkat ke media, dan itu adalah Iran. Pada konflik Gaza misalnya, ketika kelompok milisi yang berada di bawah poros perlawanan melancarkan serangan, maka saat itulah nama Iran kembali disebut-sebut. Bahkan dalam konflik Rusia-Ukraina yang notabene-nya bukan negara tetangga, tetap saja menarik perhatian Iran untuk tetap menyusup ke dalam sana. Namun apa yang bisa dibaca dari setiap tindakan Iran adalah negara ini selalu berdiri sebagai lawan abadi Amerika Serikat. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai alasan Iran untuk melibatkan diri dengan sejumlah konflik sejauh ini. Konflik Gaza. Benar bahwa Iran belum melakukan intervensi langsung dalam perang Israel-Hamas, namun negara ini tak pernah luput dari segala bentuk tuduhan konfrontasi, termasuk keterlibatannya dalam serangan awal Hamas. Pertanyaannya, mengapa nama Iran terus-terusan terseret dalam pertikaian Israel-Hamas? Kemungkinan paling pasti tentu saja karena dukungan Iran yang tak tergoyahkan terhadap poros perlawanan. Poros perlawanan sendiri merupakan aliansi kelompok-kelompok yang menentang Israel dan pengaruh AS di Timur Tengah, yang cakupannya melibatkan sejumlah milisi seperti Hamas, Hizbullah di Libanon, milisi di Irak, dan pejuang Houthi di Yaman. Belum lama ini, Hamas bahkan memuji peran Iran dalam konflik internasional yang semakin meningkat terkait jalur Gaza melalui pembicaraan dengan otoritas tertinggi Teheran pada 25 Maret lalu. Sebagaimana diwartakan Newsweek dalam rilisnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengadakan pertemuan berturut-turut dalam beberapa hari terakhir dengan Ketua Biro Politik Gerakan Hamas, Ismail Haniyeh, dan Ziad al-Nakhalah, selaku Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina di Teheran, di mana dalam kesempatan itu kedua pemimpin Palestina ini menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang ditunjukkan oleh Republik Islam Iran sejak Hamas melancarkan serangan. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan menjadi pemenang perang, katanya kepada pihak Iran seperti dikutip dari AP. Krisis Yaman. Selama satu dekade terakhir, perebutan dominasi antara Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah telah menyusup ke dalam hampir setiap isu regional, tak terkecuali dalam krisis yang terjadi di Yaman. Krisis ini mengacu pada perang saudara yang meletus pada akhir 2014, ketika pemberontak Houthi merebut ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintah dengan dukungan Iran. Setahun kemudian, Arab Saudi menyusup dengan menggalang aliansi 9 negara Arab untuk memulihkan pemerintahan resmi Yaman. Hal inilah yang memicu perang di kawasan sebagai dampak dari pecahnya aliansi internasional, meningkatkan kekhawatiran akan konflik langsung antara kedua kekuatan yang juga melibatkan Amerika Serikat di dalamnya. Saat itu Saudi tidak hanya mengirimkan senjata dan memberikan pelatihan militer, koalisi bentukan Riyadh, bahkan melancarkan serangan udara bertubi-tubi yang meluluh lantakkan kota-kota dan memicu bencana kemanusiaan. PBB melaporkan 375.000 orang meninggal dunia sejak 2015. Sementara Human Rights Watch dalam laporan tahun 2022 menyebut bahwa anak-anak mewakili separuh dari 20,7 juta penduduk Yaman yang terancam bencana kemanusiaan. Kendati demikian, World Politics Review melaporkan belum lama ini bahwa kedua pihak tampaknya mencari jalan keluar setelah memutuskan untuk kembali membangun hubungan diplomatik. Rusia, Ukraina. Sejak Rusia melancarkan agresi militer ke Ukraina, negara ini telah menghadapi kecaman dan sanksi berat hingga berdampak pada mundurnya hubungan dengan beberapa anggota komunitas internasional. Namun hal ini tidak berlaku bagi Iran yang telah menempatkan diri ke dalam permasalahan Ukraina dengan mengambil peran sebagai pendukung diplomasi dan militer Rusia. Dapat dikatakan bahwa perang di Ukraina telah menghasilkan kerjasama antara Rusia-Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang militer, ekonomi, dan politik. Arab Center Washington DC melaporkan menjelang peningkatan konflik yang terjadi, Presiden Iran Ebrahim Raisi melakukan panggilan telepon dengan Vladimir Putin yang dianggap banyak orang sebagai jaminan kesiapan Iran untuk memberikan dukungan.
Saat itu, kontur dukungan diduga masih samar-samar, namun peran Republik Islam Iran nyatanya menjadi penting bagi upaya perang Kremlin. Negara-negara Barat percaya bahwa Iran telah memasok Rusia dengan drone untuk digunakan dalam perangnya melawan Ukraina. Namun Iran menyatakan bahwa belum memberi Rusia drone dan Kremlin membantah menggunakannya di Ukraina. Meski begitu, Ukraina untuk pertama kalinya mengatakan bahwa mereka menemukan drone buatan Iran pada September 2022 yang diduga digunakan oleh Rusia di medan perang. Mengutip CNBC, gambar yang dibagikan oleh seorang pejabat militer Ukraina dan di situs militer pro-Ukraina menunjukkan reruntuhan drone berbentuk segitiga yang menyerupai UAV Shahed buatan Iran. Konflik saudara Suriah. Iran dan Suriah pada dasarnya merupakan sekutu strategis yang erat. Hubungan keduanya telah melewati beberapa fase, dimulai ketika struktur kekuasaan dan dinamika mulai berubah pada tahun 1980-an. Untuk selanjutnya kian erat ketika perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011. Iran telah memberikan dukungan yang signifikan kepada pemerintah Suriah dalam konflik ini, termasuk dukungan logistik, teknis dan keuangan, serta pelatihan hingga sejumlah pasukan tempur. Saat itu, Iran sebenarnya dihadapkan dengan dua pilihan besar, yakni memberi bantuan pada rezim atau tidak ikut campur dengan harapan rezim berikutnya tidak akan memusuhi Iran. Hingga pada akhirnya Iran memilih untuk berpihak pada rezim Presiden Bashar al-Assad, di mana pilihan mendukung rezim Suriah bersama sekutunya, Hizbullah Lebanon, membuat Teheran harus menghadapi para oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, dan beberapa negara Eropa. Iran memandang kelangsungan hidup pemerintah Suriah sebagai hal yang penting bagi kepentingan regionalnya. Selain ingin menyeimbangkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain seperti Arab Saudi dan Israel, Iran juga menempatkan tujuannya sebagai negara Muslim Syiah. Berseteru dengan AS. Ketegangan AS dengan Iran bukan sekadar kepemilikan musuh bersama. Sebab pada gilirannya, meningkatnya ketegangan kedua negara dimulai ketika AS mencabut kesepakatan nuklir dengan Teheran tahun 2019 lalu, menyusul sanksi yang melumpuhkan setelahnya. Terlebih setelah pemimpin Iran Qasem Soleimani tewas akibat serangan udara yang dilancarkan AS ke Bandara Internasional Baghdad, Irak di tahun 2020. Melihat kembali ke belakang, hubungan AS dan Iran nyatanya telah rumit sejak 1950 yang dipicu oleh perebutan hak pengelolaan tambak minyak bumi. Saat itu, seperti dikutip dari BBC, Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh berniat menasionalisasi tambang minyak bumi yang sebagian besar dikuasai perusahaan Inggris. Namun rencana tersebut keburu digagalkan intelijen Inggris dan AS yang berniat melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Mossadegh. AS kemudian mendukung Mohammad Reza Shah sebagai pemimpin untuk menggantikan Mossadegh. Rakyat yang tidak puas dengan rezim baru kemudian memunculkan Ayatollah Khomeini sebagai rival politiknya. Sayangnya, gerakan yang dipimpin Khomeini dianggap sebagai pemberontakan yang membuatnya diasingkan. Setelah Ayatollah Khomeini kembali ke Iran, revolusi pun pecah dan rezim Reza Shah digulingkan. Iran berubah jadi negara Islam dan Reza Shah diasingkan. Sentimen anti-AS pun semakin mengemuka. Perang sipil yang terjadi antara Irak dan Iran pada 1980 semakin memperkeruh suasana karena AS memberikan dukungan militer pada Irak. Iran berusaha menunjukkan diri sebagai negara yang paling anti terhadap AS di kawasan. Kehadirannya pun mengindikasikan kekhawatiran yang senantiasa mengancam bagi musuh, terutama karena selalu berpihak pada musuh pihak lain. Jadi, bagaimana pendapat kalian terkait keterlibatan Iran dalam sejumlah konflik?